Halo semuanya, selamat berjumpa dengan saya, Kang Dadang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses, dan jangan lupa bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah atau cerita kehidupan yang dialami oleh teman saya. Dan mudah-mudahan bisa memberikan banyak sekali pelajaran dan tentunya inspirasi bagi rekan-rekan semua. Kebaikan gak selalu berbuah baik. Mungkin kalimat itu cocok untuk cerita yang akan saya bagikan kali ini. Jadi suatu hari saya bertemu dengan seorang teman lama yang memang sudah beberapa tahun tidak jumpa. Dan saya cukup kaget ketika berjumpa dengan teman saya itu. Yang saya tahu teman saya itu ya bisa dibilang orangnya cukup mapan lah dan memang berkecukupan. Namun saya sendiri sangat kaget karena kita bertemu di sebuah kios kopi pinggir jalan. Ingat ya, bukan kedai kopi atau coffee shop, tapi kios kecil pinggir jalan yang harga kopi seduhnya itu 3 ribuan lah. Karena memang sudah lama gak ketemu dan kebetulan kami santai, kami pun bercerita banyak. Dan salah satunya adalah curhatan, atau lebih tepatnya ke kisah kehidupannya dia. Teman saya ini seorang yang sangat baik, bahkan sangat baik memang menurut saya. Karena dia adalah orang yang sering membantu teman-teman yang memang sedang dalam kesusahan. Termasuk saya sering sekali mendapatkan bantuan dari dia. Jadi suatu hari ketika omnya teman saya ini akan mengembangkan usahanya yang memang sedang ramai-ramainya, lalu si om ini meminta bantuan untuk meminjamkan uang ke bank atas nama teman saya ini. Karena memang usaha omnya ini saat itu sedang maju, teman saya pun mengiyakan untuk mengajukan pinjaman atas nama dia. Ya, yang namanya pinjaman ke bank kan pasti ada agunan ya. Dia pun bersedia untuk mengagunkan salah satu kendaraannya. Singkat cerita, pinjaman itu pun disetujui oleh bank dengan cicilan 36 kali. Beberapa bulan tampak pembayaran pun lancar. Hingga pada bulan ke-6, si om mulai macet dalam pembayaran cicilan. Karena merasa bertanggung jawab, teman saya pun membayarkan cicilan dengan uangnya. Begitupun dengan bulan-bulan berikutnya. Dan usaha si omnya pun mengalami penurunan dan bahkan harus tutup, tidak berjalan lagi. Teman saya yang memang sangat baik ini tetap saja membayarkan cicilan si omnya itu. Karena memang pihak bank kan gak mau tahu itu hutang milik siapa. Cicilan ya harus dibayar. Kemudian tidak terasa setahun sudah teman saya ini membayarkan cicilannya si om itu. Namun masalah baru pun muncul. Usaha teman saya ini harus tutup dan bangkrut karena dia menjadi korban penipuan, alias dia tertipu oleh teman dekatnya sendiri yang membawa kabur semua uang modal dan tabungan teman saya ini. Dan yang lebih naasnya lagi, bertepatan dengan anaknya yang memang harus masuk sekolah ke SMA saat itu. Akhirnya teman saya pun harus menjual mobil dan beberapa aset lain untuk menutupi kebutuhan anak sekolah, cicilan, dan lain-lain, termasuk beban sehari-harinya. Termasuk juga cicilan rumahnya atau alias dia belum punya rumah tetap. Jadi saat itu rumahnya memang masih dalam kondisi cicilan. Hari demi hari dilalui dengan berat dan penuh kebingungan. Dan kondisi rumah pun sudah mulai memanas ketika dia harus merelakan cicilan rumahnya itu disita kembali oleh pihak bank dan dia harus pindah lalu mengontrak di tempat atau di rumah yang jauh lebih kecil karena tidak bisa membayar cicilannya. Sang istri pun yang sudah mulai menunjukkan sikap-sikap yang kurang baik dan aneh karena merasa banyak hal yang tidak bisa terpenuhi. Make up lah, jalan-jalan lah, inilah, itulah, ya mungkin dia belum bisa menerima keadaan. Rupa-rupanya masalah tidak berhenti di situ saja. Sang istri pun meminta berpisah dan memutuskan untuk pergi dengan pria lain yang juga adalah salah satu teman dari teman saya ini. Dan yang lebih parahnya lagi, si istrinya itu sudah berbadan dua. Teman saya yang memang sudah tidak memiliki aset, terpaksa menitipkan anaknya kepada saudaranya yang keadaan ekonominya juga memang pas-pasan. Tapi ya gak ada pilihan lagi. Hari demi hari pun dilalui dengan tanpa kepastian.
Dia mendatangi satu teman ke teman lainnya hanya untuk sekedar ikut menginap, bahkan ikut makan, hingga dia mendapatkan satu pekerjaan atau usaha baru. Dan akhirnya teman saya ini bekerja sebagai sopir pribadi dari bos salah satu temannya. Ya, setidaknya dia tidak harus mengontrak rumah karena majikannya mempersilahkan untuk tinggal di rumahnya yang memang terdapat tempat khusus untuk para ART dan pekerja lainnya. Dengan kondisinya saat itu yang memang sangat pas-pasan, teman saya memang memiliki rencana dan memulai sedikit demi sedikit untuk memulai kembali usahanya sambil tetap menjalankan tugasnya menjadi sopir pribadi. Di sela-sela pekerjaannya, dia sesekali melakukan aktivitas bisnis jual beli HP bekas hingga motor bekas. Katanya sih lumayan untuk sekedar menambah biaya sekolah anaknya. Walaupun memang sampai saat itu kondisi ekonominya dan kehidupannya belum kembali pulih. Nah, dari cerita tersebut, ada nggak sih yang bisa kita ambil sebagai pelajaran? Dan apa sih hikmah di balik semua permasalahan itu? Coba kalian jelaskan dan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jika ada yang ingin berbagi cerita, silahkan kirim cerita kalian ke email yang tertulis di deskripsi. Sampai jumpa di cerita lainnya.